Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bodoh dalam urusan agama, berbicara agama. Baca Fatihahnya masih berantakan. Kita orang belajar Fatihah 1 tahun. Buat tantang nih kalian nih, nggak malu kalian? 7 juta umat mendukung kalian, bisa nggak ciduk TIJ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya. Dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan membahas video yang kemarin saya bahas, yaitu membahas oknum-oknum yang mengaku sebagai habaib, ataupun orang-orang individu, orang-orang tertentu yang mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi. Namun akhlak dan perilaku mereka tidak mencerminkan, tidak mencontohkan dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, yang saya bahas adalah oknum, yaitu HBS, Habib Bahar Smith. Beliau sering dijuluki sebagai singa panggung, ya. Bahkan ada dari kalangan pendukung beliau menganggap bahwa beliau ini adalah seorang pejuang. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa yang diperjuangkan oleh HBS ini? Ya, apa yang diperjuangkan oleh Habib Bahar Smith? Itu harus dijawab. Kalau wali-wali kita dulu itu jelas perjuangannya, ya. Para wali-wali Allah zaman dahulu perjuangannya jelas, menyebarkan Islam di seluruh bumi Nusantara, di seluruh pelosok bumi Nusantara, mengusir, melawan para penjajah. Itu jelas perjuangan wali-wali kita yang dulu. Kemudian Habib Bahar ini adalah orang yang sangat narsis sekali, ya. Hal-hal yang bersifat pribadi pun suka dipamerkan di ruang publik. Salah satunya adalah memamerkan mobil-mobil mewah, mobil sport, bahkan sampai minyak wangi pun dipamerkan. Nah, kepada pendukung Habib Bahar, jangan marah, jangan tersinggung, jangan berkecil hati. Saya bukan orang iri, saya bukan orang dengki, ya. Kita adalah semua saudara. Tidak ada unsur kebencian di dalam hati saya terhadap siapapun. Kepada orang-orang yang pernah saya bahas, kita mencari kebenaran, bukan pembenaran, ya. Jadi HBS ini juga sama seperti kita. Sebagai manusia, yang namanya manusia ada hilafnya, ada salahnya. Ketika HBS bersalah, kita tegur, ya, kita ingatkan. Begitu juga dengan saya, ketika saya bersalah, wajar diingatkan oleh orang lain. Manusia saling membutuhkan, saling mengingatkan satu antara lain. Nah, ketika saya membahas HBS ini, pendukung-pendukungnya yang paling parah tidak terima. Bahkan mereka menuduh saya sebagai buzzer, sebagai orang bayaran rezim. Begitu kata pendukung HBS ketika saya membahas HBS ini. Jadi harus dipahami teman-teman, ya. Nah, hari ini saya ingin mereaksi sebuah video dari TIJ, di mana TIJ ini menantang HBS dan pengikutnya yang 7 juta umat untuk menciduk TIJ. Seperti apa tantangan TIJ kepada HBS atau Habib Bahar Smith dan para pengikutnya yang katanya 7 juta umat? Ini videonya. Buat tantang nih kalian nih, nggak malu kalian? 7 juta umat mendukung kalian, bisa nggak ciduk TIJ? Bisa nggak? Kalau kalian nggak berani, nggak usah bilang TIJ ngumpet, TIJ kabur, TIJ begini, TIJ begitu. Cobalah kalian cari, seperti kalian mencari yang lain, kalian cari TIJ, kalian ciduk.
Karena TIJ sudah menghina ulama kalian, sudah menghina junjungan kalian, sudah menghina cucu Nabi menurut kalian. Nah, nanti baru gua tanyakan, ya, hinaan gua yang mana? Dan gua pastikan kalau kalian berani semena-mena dengan gua, itu komplotan kalian di Aceh nggak akan aman. Ingat baik-baik, ingat itu, nggak akan aman satupun. Oh, jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana tantangan TIJ kepada HBS, Habib Bahar Smith, dan para pengikutnya yang katanya 7 juta umat. Jadi TIJ di dalam video tersebut mengatakan bahwa dia menantang kalian semua. Ya, tidak malu kalian didukung oleh 7 juta umat, kata TIJ. Berani nggak ciduk TIJ? Ya, kalau nggak berani, jangan bilang TIJ begini, TIJ begitu. Jangan bilang TIJ kabur, TIJ ngumpet. Coba kalian ciduk TIJ, ya, seperti kalian ciduk para yang lain. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh TIJ di dalam video tersebut. Jadi gua kasih tahu kepada kalian, mungkin kepada para pengikut Habib Bahar, ya, ataupun HBS, ya, kalau kita mendatangi suatu daerah ataupun suatu tempat, kita harus sopan, harus ada permisi, harus ada tujuan yang jelas. Ya, masuk ke tempat orang, ke daerah orang, ada tujuan tertentu. Ya, kalau masuk tanpa permisi, keluar tanpa gigi. Jadi HBS ini dulu pernah menghina para pemerintah, menghina para pejabat, mencaci ini, mencaci itu. Jadi kalau hari ini ada orang-orang mungkin yang tidak suka dengan HBS, bahkan ada yang menghina HBS ataupun mencaci HBS, itu sudah sewajarnya, ya kan? Begini, kalau kita ingin dihormati oleh orang, kita harus menghormati orang lain. Jangan mentang-mentang kita mengaku sebagai cucu Nabi, lalu kita bebas menghina orang, mencaci orang. Tidak seperti itu. Bagaimana kalau orang lain mencaci kita, menghina kita? Tentu marah, saudara, ya. Oh, jadi seperti itu, ya. Giliran ada kiai, ada ulama yang tidak sependapat dengan mereka, tidak sepemahaman dengan mereka, langsung ditunding, langsung disudutkan, langsung dipojokkan. Biar seolah-olah mereka yang paling hebat, yang paling benar, ya kan? Coba kalian perhatikan. Jadi seperti itu. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita tegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, mari kita lawan kemungkaran, kebatilan, kezaliman, ya, yang ada di hadapan kita, yang ada di sekeliling kita. Ya, jangan takut untuk mengatakan sebuah kebenaran. Walaupun untuk mengatakan sebuah kebenaran resikonya besar, rintangannya luar biasa. Ya, kita dituduh sebagai buzzer, dituduh sebagai pembenci ulama, kita dituduh sebagai orang pembenci habaib, kita dituduh sebagai orang yang membenci zuriyah Nabi. Ya, memang untuk mengatakan sebuah kebenaran itu pahit sekali, resikonya besar. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.